Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifa Alfiardini atau biasa dipanggil Rifa. Pada video berikut ini, saya akan membawakan materi mengenai sistem informasi manajemen, namun berfokus pada elektronik bisnis dan kerjasama global. Nah, berikut ini merupakan subtopik yang akan saya bahas pada video ini. Yang pertama ialah proses bisnis, yang kedua adalah jenis-jenis sistem informasi, yang ketiga adalah sistem informasi untuk kolaborasi dan bisnis sejaring sosial, dan yang keempat adalah manfaat dari sistem informasi. Nah, mari kita lihat video ini. Proses bisnis. Apa ya proses bisnis? Proses bisnis merupakan kumpulan kegiatan dari sebuah perusahaan bisnis untuk menghasilkan produk berupa barang ataupun jasa. Nah, kegiatan ini didukung oleh aliran material, informasi, dan pengetahuan dari pihak yang terlibat dalam proses bisnis. Dewasa ini, kinerja perusahaan itu ditentukan oleh bagaimana proses bisnis dapat dikoordinasikan dengan baik dan juga diatur dengan baik. Proses bisnis itu bisa dilakukan antar area departemen atau mungkin lintas departemen. Misalnya nih, contoh dari proses bisnis yang dilakukan oleh satu area departemen. Yang pertama, kalau misalnya dari area manufaktur, contoh proses bisnisnya adalah pengecekan kualitas. Lalu kalau dari area pemasaran dan penjualan, misalnya mengidentifikasi pelanggan. Dari keuangan seperti membuat laporan keuangan, juga dari SDM prosesnya adalah merekrut karyawan. Nah, itu tuh yang tadi adalah proses bisnis antar departemen. Tapi ada juga proses bisnis di mana dia itu lintas departemen dan membutuhkan koordinasi satu sama lain. Contohnya adalah sebagai berikut. Ada salah satu contoh dari proses penyelesaian pesanan sebagai contoh dari proses bisnis. Kita ambil contoh yang simpel di sini. Tapi walaupun terlihat simpel, ternyata proses bisnis di sini, proses penyelesaian pesanan membutuhkan koordinasi lintas departemen. Sebagai contohnya, pada awalnya departemen penjualan menerima pesanan penjualan. Pesanan pertama melewati area akuntansi untuk menjamin konsumen dapat membayar barang yang dipesan, baik secara kredit atau pembayaran langsung pada proses pengiriman. Setelah kredit pelanggan disetujui, departemen produksi menarik produk dari persediaan atau menghasilkan produk. Kemudian produk tersebut dikirimkan, dan mungkin ini membutuhkan kerjasama dengan perusahaan logistik. Kalau di Indonesia mungkin ada ya jasa-jasa seperti JNT, JNE, Si Cepat, Wahana, lain-lain, atau juga melalui PT Pos. Kalau misalnya di luar negeri, contohnya adalah menggunakan UPS atau FedEx. Nah, tagihan atau faktur dikeluarkan oleh Departemen Akuntansi. Departemen Penjualan menerima informasi pengiriman dan bersiap untuk melayani pelanggan dengan menjawab panggilan telepon atau mengisi klaim garansi. Penyelesaian pesanan awalnya seperti proses yang sederhana ya. Tapi ternyata hal ini menjadi serangkaian proses bisnis yang sangat rumit dan membutuhkan koordinasi yang erat dari setiap area fungsional utama dalam suatu perusahaan. Selain itu, untuk melakukan semua langkah-langkah dalam proses penyelesaian pemesanan secara efisien, dibutuhkan banyak informasi. Informasi yang diperlukan harus mengalir dengan cepat di dalam perusahaan dari satu pengambil keputusan kepada yang lain, ataupun dengan mitra bisnis seperti perusahaan pengiriman, juga pelanggan. Sistem informasi berbasis komputer ini makanya menjadikan mungkin untuk dilakukan. Yang kedua adalah jenis-jenis sistem informasi. Biasanya perusahaan bisnis itu memiliki sistem informasi khusus suatu departemen. Misalnya untuk departemen pemasaran penjualan, sistem informasi untuk manufaktur, untuk keuangan, dan departemen inti lainnya di sebuah perusahaan bisnis. Tapi ada juga sistem informasi yang mendukung untuk kelompok manajemen yang berbeda. Maksudnya di sini ialah sistem informasi ini berhubungan dengan departemen-departemen lain di perusahaan. Sebagai contohnya, di sini ada dua jenis sistem informasi untuk mendukung kelompok yang berbeda. Yang pertama adalah sistem pemrosesan transaksi dan juga sistem intelijen bisnis. Nah, yang pertama adalah sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System, disingkat TPS. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan mengenai TPS dari TPS penggajian. Salah satu contoh dari sistem pemrosesan transaksi adalah TPS penggajian.
Sistem penggajian memantau uang yang telah dibayarkan kepada karyawan. Kartu absensi dengan nama, nomor jaminan sosial, jumlah jam kerja per minggu mewakili sebuah transaksi dari sistem ini. Saat transaksi ini dimasukkan ke dalam sistem, master file atau database pada sistem akan diperbaharui dan akan menghasilkan informasi karyawan pada organisasi secara permanen. Data yang terdapat pada sistem tersebut akan dikombinasikan dengan berbagai cara untuk menghasilkan laporan sesuai kepentingan manajemen dan lembaga pemerintah serta mengirim pembayaran kepada karyawan. Sebagai contohnya, sistem penggajian di sini tidak hanya membantu untuk menjawab pertanyaan secara online yang sifat pertanyaannya berulang, tapi juga membantu dari kelompok manajemen lainnya seperti pada keuangan untuk pembuatan jurnal umum, membantu manajer untuk membuat keputusan melalui laporan manajemen, ada juga ke lembaga pemerintahan, juga slip gaji untuk karyawan. Apa sih kolaborasi itu? Kolaborasi merupakan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan. Nah, kenapa ya perusahaan dewasa ini harus melakukan kolaborasi? Karena kolaborasi saat ini menjadi lebih penting dari sebelumnya. Selain itu, ada alasan kenapa perusahaan harus melakukan kolaborasi. Di antaranya adanya perubahan cepat pekerjaan, lalu menitik beratkan adanya inovasi, dan yang contoh yang ketiga adalah adanya perubahan budaya kerja akibat dari sistem informasi itu sendiri. Di sini ada contoh-contoh perangkat untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Yang pertama, contohnya adalah teknologi atau email. Lewat ini dari perusahaan memanfaatkan transferal secara elektronik seperti email untuk berkomunikasi dengan pelanggan, mungkin buat supplier dan para calon-calon yang berpotensial untuk bekerja sama dengan perusahaan. Sebagai contoh di sini ada Gmail untuk bisnis. Nah, seperti ini di sini ada Start Free Trial. Dan di sini kita bisa custom email. Lalu selanjutnya ada Wiki. Nah, apa sih Wiki itu? Jadi Wiki itu sangat membantu bagi orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan mengenai bahasa pemrograman, di mana mereka ingin berkontribusi atau mengubah isi dan gambar. Nah, salah satu yang terkenal dari Wiki adalah Wikipedia. Contohnya seperti berikut. Nanti teman-teman udah nggak asing lagi sama Wikipedia. Di sini Wikipedia tersedia dalam banyak bahasa, free encyclopedia. Lalu selanjutnya ada virtual world. Jadi virtual world ini mewakilkan karakter seorang manusia menggunakan sebuah avatar. Nah, avatar ini bisa berinteraksi satu sama lain, juga kita bisa mengirimkan pesan apapun yang kita ketik melalui sebuah kotak dialog yang disiapkan di aplikasi ini. Nah, di sini contoh dari virtual worlds dilansir dari dapradar.com. Seperti ini contoh dari virtual worlds. Ini diwakilkan oleh avatar-avatar di mana mereka bisa berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya yang keempat adalah Google Sites. Ini tuh merupakan sebuah situs web yang disediakan gratis oleh Google untuk kelompok yang secara online dan dapat diedit dengan cepat. Nah, ini merupakan contoh dari Google Sites. Diasumsikan misalnya kita menggunakan akun email dari sebuah perusahaan. Nah, ini merupakan Google Sites milik siapa aja. Lainnya adalah Microsoft SharePoint. Jadi Microsoft SharePoint ini merupakan platform kolaborasi dan pengolahan data berbasis browser, juga menggabungkan adanya fitur search engine pada setiap perusahaan. Dan dari Microsoft SharePoint ada juga Lotus Notes seperti ini. Dia ini seperti groupware, yaitu perangkat untuk membentuk dan berkomunitas di dalam sebuah grup. Tapi dilansir dari medium.com, di sini ternyata pada tahun 2018
Untuk itu, setiap perusahaan perlu membuat sistem informasi yang sangat-sangat sesuai dengan apa yang dibutuhkan agar sistem informasi yang dibuat tidak melenceng dari apa yang perusahaan inginkan. Untuk itu, di sini saya mengucapkan terima kasih. Semoga informasi tadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.